Bismillahirrahmanirrahim. Salam dan bahagia, Bapak dan Ibu guru hebat. Minum segelas air hangat, biar manis tambahlah coklat. Assalamualaikum para guru hebat, guru penggerak, ayo semangat. Perkenalkan, nama saya Gitanti Septianasari SPDSD, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Cilacap. Akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu penerapan budaya positif menyambut murid di pagi hari dengan budaya 5S. Ucapan terima kasih saya haturkan kepada fasilitator saya, Bapak Ahmad Tohari SPD MPD, dan pengajar praktik Bapak Sigit Kindarto SPD MPD, yang telah membimbing saya hingga terselesainya aksi nyata ini. Berikut rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Aksi nyata budaya positif yang saya lakukan, yang pertama, pembuatan kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas. Yang kedua, pengimbasan sosialisasi budaya 5S di SD Negeri Karangsari 04 tentang penerapan budaya positif menyambut murid di pagi hari. Latar belakang. Budaya positif adalah keyakinan dan nilai yang disepakati yang menjadi kebiasaan bersama yang akan dilakukan dalam waktu yang lama. Menerapkan budaya positif dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter positif. Budaya positif dapat dibuat melalui kesepakatan antara guru dan siswa, agar siswa merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut. Sekolah sebagai lembaga pendidikan harus mampu menciptakan iklim pendidikan yang membiasakan setiap warganya, khususnya murid, untuk melakukan pembiasaan budaya positif. Pembiasaan yang dilakukan secara konsisten, berkesinambungan, dan sadar oleh setiap warga sekolah akan menjadi budaya yang mengakar kuat. Salah satunya adalah dengan membiasakan menyambut murid di pagi hari dengan budaya 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Budaya tersebut harus terintegrasi dalam seluruh kegiatan sekolah yang akhirnya mewujudkan merdeka belajar dan karakter profil pelajar Pancasila. Tujuan aksi nyata saya yang pertama, mewujudkan budaya positif dengan menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati. Yang kedua, mewujudkan merdeka belajar. Yang ketiga, menumbuhkan motivasi intrinsik terhadap peserta didik terhadap nilai-nilai kebajikan baik dalam pembelajaran intra maupun ekstrakurikuler. Tolak ukur. Budaya positif dengan menyambut murid di pagi hari dengan budaya 5S dikatakan berhasil jika murid hadir tepat waktu, bahkan tiba lebih awal di sekolah sebelum pukul 6:45 sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Murid secara intens berinteraksi dengan sesama kawannya dan bapak atau ibu guru saat melaksanakan budaya 5S saat tiba di sekolah. Lini masa tindakan yang akan dilakukan: menyusun program kegiatan, menyampaikan rancangan kegiatan kepada kepala sekolah, rekan guru yang lain, dan membuat kesepakatan menjadi keyakinan kelas dengan murid terkait menyambut murid di pagi hari dengan budaya 5S. Merancang waktu dan mensosialisasikan berdasarkan hasil koordinasi dengan kepala sekolah dan rekan guru. Membuat jadwal piket penyambutan murid
yang melibatkan seluruh warga sekolah. Memulai pelaksanaan kegiatan penyambutan sesuai jadwal yang telah disepakati dan disosialisasikan. Melaksanakan observasi dengan lembar observasi yang telah dibuat dan siswa melakukan penilaian diri dan teman sejawat. Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan bersama murid dan rekan guru sejawat. Dukungan yang dibutuhkan antara lain dukungan kepala sekolah, dukungan teman sejawat atau rekan guru, dukungan dari murid, wali murid, komite sekolah. Tanpa dukungan dari mereka, aksi nyata ini tidak dapat terlaksana dengan baik, sehingga dapat mewujudkan murid yang berbudaya positif yang akhirnya akan bermuara pada murid yang memiliki jiwa profil pelajar Pancasila. Saya mau minta izin, rencana ke depan saya akan melaksanakan sosialisasi tentang budaya positif di sekolah kita. Rencana ke depan saya akan sosialisasi ke anak-anak, tapi terlebih dahulu saya akan sosialisasi terhadap rekan-rekan guru seperti itu Bapak. Jadi saya mohon dukungan dan bantuan Bapak agar aksi nyata saya ke depan itu terlaksana dengan baik seperti itu Bapak. Oke Bu Tanti, saya berikan izin untuk melaksanakan program tersebut. Saya insya Allah akan mendukung apa yang Bu Tanti programkan. Terima kasih Bapak. Yes. Berikut ini merupakan kegiatan sosialisasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam sosialisasi. Selamat menyaksikan. Sosialisasi aksi nyata mewujudkan budaya positif di SD Negeri Karangsari 04 oleh Ibu Gitanti Setianasa. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Karangsari 04, Bapak Sujarwo SPD SD. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Karangsari 04. Acara yang pertama, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dibawakan oleh Ibu Neni Sudayanti. Indonesia
marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara yang pertama yaitu sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Karangsari Norompat. Kepada Bapak Sudarwo SPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kitanti Septianasari selaku calon guru penggerak yang pada siang hari ini akan melaksanakan sosialisasi aksi nyata mewujudkan budaya positif di SD Negeri Karangsari Norompat. Bapak Ibu guru SD Negeri Karangsari Norompat dan karyawan yang saya hormati, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita limpahan rahmat karunia-Nya sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka mengikuti sosialisasi aksi nyata mewujudkan budaya positif di SD Negeri Karangsari Norompat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kitanti Septianasari SPDSD yang telah memiliki ide untuk mengadakan sosialisasi di SD Negeri Karangsari Norompat ini. Dengan harapan semoga sosialisasi ini nanti akan dapat diikuti oleh rekan-rekan guru semuanya, diimplementasikan dalam tugas kita sehari-hari, terutama kepada anak didik kita. Tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru serta karyawan SD Negeri Karangsari Norompat yang telah berkenan mengikuti acara ini, dan saya pesankan untuk bisa mengikuti dengan baik sehingga nanti apa yang disampaikan oleh Bu Tanti selaku guru penggerak dapat kita ambil hikmah ilmunya, kemudian juga nanti untuk bisa diterapkan dalam tugas kita kesehariannya. Saya selaku kepala sekolah di SD Negeri Karangsari Norompat tentu saja sangat mendukung acara ini. Sangat berterima kasih kepada Ibu Tanti. Semoga sekolah kita nanti, terutama anak-anak kita, akan memiliki pengetahuan serta perubahan karakter menuju ke arah yang lebih positif. Dan kepada ibu-ibu serta bapak guru, kami juga berharap nanti ibu serta bapak guru dapat tergerak untuk ikut melaksanakan pembiasaan budaya positif di SD Negeri Karangsari Norompat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga acara ini nanti dapat berjalan dengan baik, dan kepada Bapak Ibu guru saya mohon untuk bisa mengikuti dengan baik. Tidak perlu panjang lebar, banyak kesalahan dalam saya memberikan sambutan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, bila itu sekali hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sosialisasi aksi nyata budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Kitanti Septianasari SPDSD kepada
Ibu Gitanti Septiana Sari SPD SD, disilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Karawansari 04, Bapak Sujarwo SPD. Yang kami hormati rekan-rekan guru SD Negeri Karawansari 04. Terima kasih atas waktunya, kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih juga kepada Bapak Kepala Sekolah atas izin sehingga sosialisasi aksi nyata mewujudkan budaya positif di sekolah SD Negeri Karawansari 04 ini dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih juga saya sampaikan kepada rekan guru semuanya atas segala support juga dukungannya sehingga aksi nyata ini dapat terlaksana dengan baik juga. Baiklah, langsung saja ya, tidak usah berlama-lama. Hari ini saya akan mensosialisasikan aksi nyata mewujudkan budaya positif di sekolah. Saya mengikuti guru program calon guru penggerak ini sudah mencapai modul 1.4 ya Bapak Ibu. Kali ini saya akan mensosialisasikan yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Tetapi saya akan menyampaikan dari awal saja yaitu dari modul 1.1 agar kita juga bisa nanti mengetahui dan memiliki pengetahuan sehingga kita bisa mengambil pelajaran dan kita bisa mengaplikasikannya atau mengimplementasikan kita kepada anak didik kita. Begitu. Next, monggo Bu. Oke, kita perkenalan dulu ya. Mungkin tidak asing dengan yang sebelah kanan itu, beliau sudah pernah datang kemari ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah fasilitator saya yaitu Bapak Ahmad Tohari SPD MPD. Beliau selaku fasilitator yang membimbing saya dalam program guru penggerak ini. Kemudian ada pengajar praktik yaitu Bapak Sigit Kindarto SPD MPD yang kemarin juga sudah datang kemari untuk melaksanakan pendampingan individu terhadap saya. Gitu. Next monggo Mbak. Ya, ini moto kami nih Bapak Ibu. Moto kami yaitu tergerak, bergerak, menggerakkan. Kata ini cukup singkat, jelas, padat, tetapi maknanya sangat luar biasa. Tergerak. Tergerak itu kalau misalkan kita hatinya tergerak, insya Allah pasti kita akan bergerak. Begitu nggak? Nah, kalau kita sudah bergerak, pasti kita nanti akan mampu bisa menggerakkan teman-teman atau rekan-rekan kita agar mau mengikuti dan menerapkan juga tentang budaya positif ini seperti itu. Monggo next Mbak. Ya. Nah, ini modul 1.1. Mungkin semuanya sudah mengetahui siapa Ki Hajar Dewantoro ya. Ki Hajar Dewantoro atau Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau yang lebih kenal dengan nama Ki Hajar Dewantoro merupakan salah satu pahlawan Indonesia yang berperan penting dalam pembangunan pendidikan bangsa. Beliau mendapat gelar sebagai Bapak Pendidikan. Dewantoro dikenal sebagai Bapak Pendidikan karena beliau mendirikan taman siswa yang sangat menekankan pendidikan rasa kebangsaan kepada para peserta didik supaya mereka bisa mencintai bangsa dan tanah air serta berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Next. Mari kita sekarang merefleksikan tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Seperti apakah filosofi dari pendidikan Ki Hajar Dewantoro? Next Mbak. Oke. Bisa kita lihat di sini. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro yaitu menuntun atau momong. Kita di sini guru itu sebagai pamong ya. Pamong.
Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun. Seperti yang disampaikan kemarin Bapak Korwil ya kepada saya, apa itu pendidikan? Saya langsung ingat, ya pendidikan adalah menuntun. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak, diri anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota nanti di masyarakat. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan peran pendidik itu seperti seorang petani atau tukang kebun. Makanya saya di sini perlihatkan di situ ada bulir-bulir jagung atau mungkin bisa bulir-bulir padi dan ada sosok seorang petani. Ya, kita dapat mengambil dari filosofi Ki Hajar Dewantara, kita mengibaratkan bahwa pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Seperti apakah filosofi beliau? Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Petani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan cukup sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang tidak atau kurang baik atau kurang berkualitas, maka biji jagung tersebut dapat tumbuh dengan baik karena perhatian, perawatan dari Pak Petani tersebut. Betul apa pembuatan Bapak Ibu? Nah, demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit yang berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang lahannya tandus, gersang, dan tidak dapat atau tidak mendapat sinar matahari cukup atau pengairan yang cukup. Nah, serta tangan dingin dari Pak Petani atau Pak Tukang Kebun tadi, mungkin biji jagung tersebut tumbuh, namun tidak akan tumbuh dengan optimal. Begitu. Itulah filosofi dari Ki Hajar Dewantara, sehingga mengibaratkan bahwa pendidik adalah seorang petani. Nah, kita harus mengetahui, merawat, mengasihi, menuntun anak-anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Next. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menurut tadi, dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong harus dapat memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya sendiri. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Begitu. Paham nggih Bapak Ibu nggih? Next Mbak. Oke. Ini adalah trilogi atau semboyan Ki Hajar Dewantara. Pasti Bapak Ibu tidak asing dengan semboyan ini ya. Yang pertama adalah Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa, Tut Wuring Handayani. Nah, Ing Ngarsa Sung Tulodo. Arti semboyan Ing Ngarsa Sung Tulodo bisa diartikan bahwa seorang guru atau pendidik harus menjadi panutan, teladan, suri teladan, memberikan contoh terhadap anak didik kita. Kemudian Ing Madya Mangunkarsa, berarti di tengah-tengah seorang pendidik harus mampu membangun dan memberikan semangat, motivasi, kemauan yang luar biasa atau niat terhadap
anak didik kita. Yang terakhir adalah tutwuri. Tutwuri artinya di belakang, sedangkan tutwuri artinya di belakang, mengikuti dari belakang, dan handayani berarti memberi semangat, berarti di belakang memberi semangat atau dorongan, seperti itu Bapak Ibu. Dasar pendidikan Yati Dewantara yang kedua adalah menuntun kodrat anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Bermain adalah salah satu kodrat anak, Ibu Bapak Ibu ya. Bermain adalah salah satu kodratnya anak-anak. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, rasa, dan karsa. Semua itu sudah ada pada diri anak nih Bapak Ibu nih. Di dalam diri anak itu sudah ada cipta, rasa, dan karsa. Tuh, tinggal kita menebalkan garis-garis tersebut. Kemudian yang ketiga, permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah sehingga anak itu tidak bosan dalam menerima pembelajaran di kelas seperti itu. Monggo Mbak. Untuk yang selanjutnya ini modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. Apa sih nilai-nilai yang harus dimiliki oleh guru penggerak? Sebelumnya mari kita bernyanyi ya Bapak Ibu ya untuk ice breaking agar kita lebih tidak tegang. Terus sekali Bapak. Moga Bu. Mari kita bernyanyi bersama. Ini profil pelajar Pancasila dengan nada desa. Moga ya. Tepuk tangan Bapak Ibu. Bareng-bareng ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Di sini bisa panjenengan semua lihat ada dimensi profil pelajar Pancasila. Dimensi profil pelajar Pancasila tadi ada apa saja Ibu guys? Yang pertama ya, tadi seperti lagu yang tadi, beriman dan bertakwa, betul sekali. Yang kedua, berakhlak, beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, berkebinekaan global, gotong royong, dan bernalar kritis. Ya kan? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Asik lagunya Bu? Iya asik. Bisa disampaikan ya terhadap anak didik ya, monggo. Nah, ini adalah dimensi dari profil pelajar Pancasila. Nilai dan peran guru penggerak. Apa saja sih nilai dan peran guru penggerak itu? Yang pertama ada mandiri, berpihak pada murid, reflektif, inovatif, kolaboratif. Nah, itu ada 5 nilai guru penggerak. Guru penggerak harus mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Kemudian selain nilai ada peran. Perannya apa? Perannya menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, mewujudkan kepemimpinan murid. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. Yang keempat, menjadi coach bagi guru lain.
dan yang terakhir menggerakkan komunitas praktisi. Seperti apa sih maksudnya dari nilai-nilai dan peran guru penggerak ini? Next. Ya, ini adalah nilai guru penggerak. Tadi ada 5. Yang pertama nilai mandiri. Nilai mandiri ini akan muncul dalam diri seseorang jika melakukan sesuatu tanpa ada perintah terlebih dahulu, ya. Jadi inisiatif dari diri sendiri, baik dari pimpinan atau siapapun. Keinginan untuk maju dan berkembang menjadi kunci tumbuhnya kemandirian. Kemudian yang kedua, sikap reflektif merupakan sebuah usaha untuk menilai atau mengkaji atas apa yang telah dilakukan seseorang. Apakah kegiatan itu berdampak negatif atau positif? Biasanya kita melakukan refleksi ini terhadap anak-anak ketika kita ingin mengetahui apakah anak itu sudah mampu atau belum mampu dalam pembelajaran. Kemudian kolaboratif bersifat kolaborasi. Sikap ini merupakan sebuah usaha untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Misalkan bisa dengan orang tua, wali murid, komite, dan masyarakat, seperti itu. Kemudian inovatif, bersifat memperkenalkan sesuatu yang baru, bersifat pembaharuan atau kreasi. Kita guru harus inovatif. Okay? Harus inovatif. Bagaimana memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak, memberikan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Kemudian yang terakhir, berpihak pada murid, artinya guru memfasilitasi bakat, minat, cita-cita, potensi anak sejauh yang diinginkan selama tidak bertentangan dengan nilai kebenaran. Begitu ya Bapak Ibu? Kemudian lanjut. Nah, tadi nilai, sekarang peran. Peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran. Sebagai guru penggerak, guru harus mampu melaksanakan peran pertama sebagai pemimpin pembelajaran. Seorang pemimpin pembelajaran mampu mengkondisikan pembiasaan perilaku baik dengan memberikan teladan, dengan memberikan contoh penerapan sistem atau aturan yang konsisten dan berkelanjutan di dalam kelas maupun di luar kelas. Atau mungkin bisa dengan penerapan trilogi Ki Hajar Dewantara tadi, yang ingat sosok Holodo, Ikmat Yomangun Karso, Tuturi Handayani. Yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Maksudnya apa ini menggerakkan komunitas praktisi? Guru penggerak harus mampu menggerakkan orang lain. Tadi tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya, kalau kita tergerak hatinya sudah, pasti kita akan bergerak. Betul apa tidak Ibu? Nah, kalau sudah bergerak, maka kita akan mampu menggerakkan orang lain. Seperti itu. Contohnya itu dengan adanya KKG, misal seperti itu. Ya, kita aktif dalam kegiatan KKG, aktif dalam MGMP, seperti itu. Kemudian ada menjadi coach bagi guru lain. Coach artinya melatih, pelatih, tutor. Ya. Guru penggerak mampu menjadi mentor atau coach bagi guru lain untuk mengembangkan pembelajaran yang berpihak kepada anak di kelas dan sekolah masing-masing. Mungkin kita bisa menjadi tutor kepada guru, sesama rekan guru, tutor sebaya, tutor rekan sejawat, seperti itu. Mungkin dengan seperti memberikan tutor Canva, seperti itu, aplikasi Canva, bisa seperti itu. Itu namanya menjadi coach bagi guru lain. Kemudian yang keempat, mendorong kolaborasi antar guru. Guru penggerak harus mampu membuka ruang diskusi positif ini Bapak Ibu, dan kolaborasi antar guru dan pemangku kepentingan di dalam dan di luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi setiap ada permasalahan, kita bisa berkolaborasi, bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang terakhir, mewujudkan kepemimpinan murid. Guru membantu para murid ini untuk mandiri dalam belajar, mampu memunculkan motivasi murid untuk belajar. Ini sangat sulit ya Bung ya? Iya, ini sangat sulit. Tapi guru harus mampu memunculkan itu, juga mendidik karakter murid di sekolah dengan cara
cara mungkin menggiatkan kegiatan ekstra pramuka, ya seperti itu misalkan. Sebagai pembina upacara, melatih leadership kepemimpinan terhadap anak didik kita. Next, mengetahui nilai dan perannya sebagai guru penggerak juga harus memiliki visi. Visi guru penggerak, apa itu visi? Monggo Ibu, untuk selingan ini kita lihat ya. Ini ada Bernard Bird, silakan. Antusias sekali ya. Ini setelah melihat tayangan beruang atau Bernard Bird ini, apa yang ada di dalam angan-angan atau setelah melihat ini apa yang gimana Bu? Untuk mencapai puncak keberhasilan itu harus ada perjuangan. Untuk mencapai ya harus ada perjuangan ya. Ya, terima kasih sekali nih Bu Yati. Luar biasa, tepuk tangannya ada Bu Yati. Betul sekali Bu Yati. Perlu perjuangan ya. Nah, dari video tentang Bernard Bird ya. Bird apa sih? Beruang. Dapat kita ambil pelajaran bahwa Bernard Bird ini kan seorang beruang, mempunyai impian ya Bapak Ibu, mempunyai impian, keinginan menaiki tebing es yang tinggi. Nah, tentu hal itu terkesan mustahil nggih Bapak Ibu nggih. Nah, mustahil mboten seorang beruang ingin menaiki gunung es. Impiannya kayaknya terlalu tinggi sekali. Nah, tetapi dengan persiapan, perlengkapan dan potensi yang ada pada sang beruang tersebut,
Beruang tersebut bisa sampai ke tebing yang tinggi. Sampai apa tidak Bapak Ibu tadi? Sampai. Namun karena persiapan yang kurang dan minim, karena apa? Beruang belum memahami potensi, aset, dan kekuatan yang ada pada dirinya, sehingga beruang jatuh ke bawah. Seperti itu. Itu apa sih kaitannya dengan visi? Nah, seperti itu. Jadi visi guru penggerak, yaitu visi memang belum terjadi saat ini, Bapak Ibu. Namun begitu kuat kita inginkan untuk terwujud di masa depan. Jadi visi itu adalah representasi visual atau gambaran kita ke depan, ya. Gambaran kita di masa yang akan datang kepada siapa? Tentang siapa? Tentang anak didik kita. Seperti itu, gambaran kita, angan-angan kita, impian kita, cita-cita kita ke depannya terhadap anak didik kita itu seperti apa? Gambaran pendidikan yang kita inginkan yang seperti apa? Seperti itu. Nah, penggambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan dapat membantu kita untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya-upaya dalam mewujudkannya. Paham ya Bapak Ibu ya? Iya, jelas. Lanjut. Nah, untuk mencapai visi yang kita inginkan, impikan, kita akan mengeksplorasi paradigma yang disebut inquiry apresiatif atau IA. Apa itu IA? IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Konsep IA ini pertama kali dikembangkan oleh David Cooper, ya. Nah, di sekolah pendekatan IA atau inquiry apresiatif dimulai dengan mengidentifikasi hal baik atau pembiasaan apa yang telah ada di sekolah. Ini Bapak, Bapak Ibu, mengidentifikasi hal yang baik atau pembiasaan yang sudah baik di sekolah, yang telah ada di sekolah, mencari-cari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan. Jadi pembiasaan yang sudah ada di sekolah itu kita pertahankan agar lebih baik lagi dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Nah, sebagai salah satu model manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan, yaitu inquiry apresiatif atau IA, memiliki beberapa tahapan di dalamnya. Tahapan itu yang disebut dengan tahapan baja. Apa saja itu? Yang pertama adalah B, buat pertanyaan. Yang kedua, A, ambil pelajaran. Dan yang ketiga, C, gali mimpi. Maaf, G, gali mimpi. C-nya jabarkan rencana, baru nanti kita atur eksekusi, ya, untuk mempertahankan, ya. Jadi untuk membuat visi kedepannya kita memerlukan tahapan baja, ya, sebagai salah satu manajemen perubahan untuk memunculkan perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Kita memerlukan tahapan baja di dalam inquiry apresiatif. Begitu, paham ya Bapak Ibu ya? Jadi yang pertama buat pertanyaan. Nanti kita buat pertanyaan Bapak Ibu di situ. Kemudian ambil pelajaran dari pertanyaan yang tadi itu, terus kita gali mimpi-mimpi apa saja yang kita butuhkan. Kemudian jabarkan rencana yang akan kita kedepannya, baru atur eksekusi, ya. Langsung gaskan cara kita atur eksekusinya. Sampun ini? Next atau mundur lagi nih? Oke, next. Nah, ini adalah contoh visi saya ya, Bapak Ibu ya. Visi saya terwujudnya murid yang unggul dalam prestasi, disiplin, berbudaya, dan
berkarakter. Dan maaf di sini saya memang menghindari kata pelajar, profil pelajar Pancasila ya Bapak. Itu karena saran dari instruktur dan fasilitator kami bahwa dalam membuat visi ke depan itu jangan ada kata profil pelajar Pancasila, tetapi di dalamnya harus mencakup dimensi profil pelajar Pancasila. Begitu nggih, Bapak Ibu nggih? Jelas nggih? Oke, baik. Lanjut. Nah, ini ada sebuah puisi. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Coba ini Bu Neni, monggo Bu Neni, silakan masuk ke depan Bu Neni. Aku melihat Indonesia, karya Bung Karno. Jika aku berdiri di pantai Ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Ngeliat itu, aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup udara Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka. Pak, merdeka. Pak, merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Luar biasa sekali ya. Terima kasih Bu Neni. Sebuah puisi yang luar biasa. Ya, itulah tadi puisi karya Bung Karno, Aku Melihat Indonesia. Nah, Bapak Ibu, kira-kira terkait puisi ini ya, puisi ini sudah merdeka atau sebelum merdeka? Merdeka. Sesudah atau sebelum? Kayaknya ini sebelum merdeka. Iya, betul sekali, memang benar. Sebelum merdeka. Iya, betul. Dengan mata yang bersinar-sinar berteriak, Pak, merdeka! Pak, merdeka! Pak, merdeka! Betul sekali. Jadi puisi ini sebelum merdeka ya, Bapak Ibu. Nah, seperti tidak mungkin sepertinya ya, tidak mungkin waktu itu kalau bangsa kita
oleh penjajah. Tetapi berkat kerjasama, kolaborasi, kerjasama dan pengorbanan para pahlawan, sehingga sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, seperti itu. Sehingga Indonesia sekarang merdeka. Nah, di sini pertanyaannya, untuk memerdekakan anak-anak, maka seorang guru itu tadi kita harus mengetahui nilai, peran, dan visi sebagai guru penggerak. Begitu ya Bapak Ibu? Oke. Next Mbak. Nah, sekarang ini adalah modul 1.4 yang sebenarnya yang utama yang akan saya sampaikan, budaya positif. Budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di lingkungan sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Nah, topik dalam budaya positif yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, lingkungan yang aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita, ya. Lanjut. Nah, ini jadi dari budaya positif memunculkan lingkungan yang positif. Dari lingkungan yang positif nanti muncul keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini dihasilkan dari apa? Dari peraturan kelas. Next. Sini perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki teori kontrol? Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol atau pilihannya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang lain, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Begitu. Terus saya bisa mengontrol orang lain, tapi teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti itu. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi seperti itu, pemaksaan ada pada saat ketika kita membujuk tapi gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru, memunculkan pilihan yang baru. Kalau memang dipaksa tidak mau, dibujuk tidak mau, kita mencari solusi yang lain, seperti itu. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya kalau kita disuruh disiplin, betul sekali, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nilai-nilai kebajikan itu apa saja? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Lanjut Mbak. Nah, ini disiplin positif ya. Ini alur disiplin positif, teori kontrol atau teori pilihan dari William Glasser. Nah, di sini ada Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Betul. Kemudian memunculkan makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, di sini nanti akan memunculkan motivasi. Ada dua motivasi, Bu. Ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik yang ada di dalam diri kita. In di dalam, X di luar, begitu. Motivasi intrinsik
intrinsik itu ada teori motivasi itu biasanya untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan itu dari luar, ya kan? Nah dari dalamnya untuk menghargai diri sendiri dan nilai-nilai kebajikan seperti itu. Nanti akan memunculkan keyakinan kelas seperti itu. Kemudian ada 5 posisi kontrol, ada 5 1 penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Seperti apa nanti? Mari Mbak kita. Nah, Bapak dan Ibu guru setelah memahami perbedaan tadi, teori stimulus respon dan teori kontrol pada pembahasan sebelumnya, sekarang mari kita belajar tentang konsep disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan nanti di sekolah kita. Apakah makna disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin atau disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Apa saja kemarin tadi ya? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berkemuliaan, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar hidup. Betul sekali, itu adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia. Lanjut. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Gitu. Teori motivasi perilaku 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya, biasanya seperti itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, biasanya seperti itu. Untuk mendapatkan imbalan, mau melaksanakan ya atau penghargaan atau ujian, biasanya seperti itu dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Next. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas menurut Bapak Ibu ini? Ini ada yang mana ya? Ini ada 2 kesepakatan kelas nih. Menurut Bapak Ibu ini yang mana ini? Yang keyakinan kelas itu yang mana? Yang hijau atau yang putih? Hijau. Pak Rintan? Hijau. Hijau. Bagus. Hijau. Betul sekali, bagus. Yang putih. Kesepakatan kelas itu biasanya berisi aturan-aturan yang boleh dan tidak boleh. Kesepakatan kelas ini biasa kita buat setiap hari Bapak Ibu dengan anak-anak kita sebelum kita memulai pembelajaran. Jadi sebelum memulai pembelajaran apa saja ya kesepakatan yang harus kita buat seperti itu. Mungkin dilarang berbicara pada saat pembelajaran, dilarang makan di kelas seperti itu. Itu namanya kesepakatan atau peraturan kelas, ya. Nah, sedangkan keyakinan kelas itu adalah memuat beberapa nilai-nilai kebajikan. Saat membuat keyakinan kelas harus nanti kita juga sesuai dengan ini dulu keinginan anak. Jadi kita sebelum membuat keyakinan kelas, kita buat terlebih dahulu kesepakatan kelas Bapak Ibu. Dari kesepakatan kelas itu nanti kita berikan sebuah kertas kepada anak berkeliling, ya. Nanti anak suruh menuliskan sendiri hal-hal yang mereka tidak inginkan di kelas. Nanti anak disuruh menempelkan di depan. Nah, nanti kita kelompokkan apa saja yang ingin anak tidak ingin, yang anak inginkan seperti itu. Nanti kita buat. Itu namanya dijadikan peraturan kelas atau kesepakatan kelas. Semisal tidak berkelahi di dalam kelas, tidak boleh mencontek, seperti itu kan aturan-aturan ya, seperti itu. Nah, dari aturan-aturan tadi atau kesepakatan kelas tadi,
saya sudah membuat kesepakatan kelas, kemudian saya jadikan keyakinan kelas pada awal semester. Nah, keyakinan kelas itu saya ada tiga program. Yang pertama, menghargai dan menghormati sesama. Yang kedua, menjaga ketertiban dan kebersihan kelas. Seperti misalkan, kenapa saya kok ketertiban dan kebersihan? Nah, misalkan piket kelas sesuai tepat waktu seperti itu ya. Membuang sampah sembarangan. Membuang sampah pada tempatnya. Misalkan siswa membuat di depan, jangan membuang sampah di kelas. Terus piket harus datang tepat waktu. Nah, dari membuang sampah, dari piket di kelas itu kita jadikan satu, menjadi kebersihan. Kemudian yang terakhir saya kemarin membuat budaya 5S. Apa ya Bu? Budaya 5S? Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Gitu. Yang kemarin juga sudah kita laksanakan nih, bagus di depan. Mudah-mudahan ke depan kita nanti monggo Bapak Ibu sesuai nanti saya membuatkan jadwal untuk pembiasaan menyambut anak di depan kelas. Tapi kalau keyakinan kelas ini bisa kita buat itu pada awal semester dan dibuat itu satu semester atau per semester, per tahun atau per semester seperti itu. Jadi tidak seperti peraturan kelas bisa diubah-ubah setiap hari. Paham Bapak Ibu untuk perbedaan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas, nggih? Paham? Ya, maksudnya satu hal lagi, untuk membuat keyakinan kelas harus ditandatangani oleh seluruh anak. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini dalam pembentukan keyakinan kelas, satu, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau kita terinci Bu tadi Bu, satu, kita jadikan satu seperti itu. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Oke, ini contoh tadi Bu, peraturan kelas dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kita ubah menjadi tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain dan berkomitmen harus datang tepat waktu. Maksud sekarang maksud nggih? Jadi beda antara peraturan atau kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas gitu. Lanjut. Yang keempat adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Setiap tindakan murid dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Betul apa tidak Bu? Bapak Ibu guru memahami bahwa kebutuhan dasar setiap murid akan berbeda-beda dan agar menjadi individu yang selamat dan bahagia. Kebutuhan dasar harus terpenuhi secara positif. Semua tindakan yang kita lakukan dalam kelas harus dapat menciptakan sebuah lingkungan positif, aman dan nyaman. Dari keyakinan kelas yang telah disepakati bersama, akhirnya terbentuklah budaya positif. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang apa Bu? Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Antara lain ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Hal itu sebenarnya dikarenakan mereka itu gagal karena memenuhi kebutuhan dasarnya. Begitu. Biasanya seperti itu Bu. Sebenarnya seperti
Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kasih sayang dan rasa ingin diterima. Yang kemudian penguasaan, ingin menguasai. Itu. Yang ketiga biasanya kesenangan, usil. Karena senang usil biasanya anak itu melakukan sesuatu hal yang itu kepada temannya. Kemudian yang ketiga kebebasan. Lanjut. Yang kelima adalah posisi kontrol. Apa saja kan? 1. Penghukum. Itu bisa hukuman fisik atau verbal. Ya, patuhi tata tertib. Pembuat orang merasa bersalah. Biasanya guru menyampaikan dengan suara yang lembut. Bagaimana kalau orang tahu? Ayo. Biasanya nanti anak apa? Jangan lah bu, enggak lah bu, ampun bu, ya. Terus posisi kita sebagai teman, guru memposisikan sebagai teman. Ingat tidak bantuan bapak selama ini. Nah biasanya kita itu memposisikan kita sebagai apa terhadap anak didik kita? Apakah sebagai penghukum, kita sering memberikan hukuman di kelas? Apakah kita sebagai pembuat orang yang merasa bersalah terhadap anak? Sering loh kita lakukan ya. Apakah kita sebagai teman terhadap anak, ataukah sebagai pemantau atau monitor, mengawasi apa yang telah kamu lakukan hari ini, ataukah sebagai manajer, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mencari solusi. Menurut Bapak Ibu yang paling tepat yang mana posisi kita sebagai guru untuk pendidik? Betul sekali, manajer. Lanjut. Yang keenam, nah ini nih, segitiga restitusi. Mungkin apa sih restitusi itu? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Guru penggerak memahami restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Proses ini meliputi 3 tahap, yaitu 1. Menstabilkan identitas atau stabilizing the identity. Teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah atau validasi the misbehavior. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki sebuah alasan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan atau seek the belief. Kita semua memiliki motivasi internal. Jadi ya Bapak Ibu, biasanya anak didik kita itu di kelas ada yang datang terlambat, ada yang membuat kesalahan ya Bapak Ibu ya. Nah, kita biasanya memarahi mereka. Betul apa tidak? Nah, sebenarnya itu salah. Kita harus menerapkan segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi apa? Biasanya kita sudah melakukan Bu, tetapi tidak penuh. Mungkin kita hanya melakukan yang nomor 2 saja. Next Mbak. Nah, ketiga strategi tersebut dipresentasikan dalam 3 sisi segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian kita harus setelah menstabilkan identitas, kita memvalidasi tindakan yang salah terhadap diri anak tadi. Tindakan anak yang salah itu apa? Kita validasi, kemudian tanyakan keyakinannya. Banyak guru yang sudah menggunakannya sebenarnya dalam berbagai versi menurut gaya mereka masing-masing tanpa mengetahui itu teori restitusi atau bukan. Ya, jadi Bapak Ibu guru sudah melakukan sebenarnya, tetapi tidak tahu kalau itu adalah teori restitusi. Next. Nah, Bapak Ibu, nah, untuk mengetahui apa sih segitiga restitusi yang sudah Bapak Ibu lakukan, cuma itu tidak tahu kalau itu adalah segitiga restitusi. Untuk memahami itu silakan dilihat. Ya, silakan masuk. Silakan masuk ya.
Mas Arya pasti punya alasan mengapa hari ini datang ke Bapak. Apakah ayah bunda Mas Arya benar? Tidak benar. Memang ya Mas Arya, yang namanya menonton televisi itu memang mengasihkan, ya. Tapi jika menonton televisinya itu sampai merugikan diri sendiri dan larut-larut, itu pasti akan merugikan kita. Kita bisa dapat kelaparan, kita bisa dapat kesiangan, ya. Nah, Mas Arya masih ingat nggak kegiatan kelas yang dulu pernah kita buat di awal semester? Apa sih? Bagus. Nah, Mas Arya, apakah kegiatan kelas itu harus dilaksanakan? Baik, kalau bagus, coba apa yang Mas Arya lakukan agar bisa atau supaya bisa melaksanakan kegiatan itu dengan baik? Mas Arya tidak akan pulang lagi ya. Terima kasih Mas Arya. Baik anak-anak, hari ini kita belajar tentang matematika, yaitu tentang minggu kemarin itu sudah memberikan PR buat kalian ya. Sudah dikerjakan semuanya? Sudah? Silakan kalian siapkan PR-nya, kita bahas bersama. Oke? Silakan disiapkan dulu. Masih jalan? Kenapa kamu? Gimana kayak kamu? Kenapa kamu jadi bicara PR? Kenapa? Kenapa bicara masalah? Lancar jangan jalan lagi ya. Maaf ya, sekali lagi. Baik, apa? Dari satu ya. Boleh juga. Ya, Bu. Tahu tidak mengapa ini bisa dikomplain? Ibu tidak mengucapkan baik itu dari sebuah kesalahan. Ya, itu sebuah kesalahan. Kalian masih bisa teman-teman masih bisa
kemudian kita mencari solusi dan membangun motivasi siswa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, itu tadi adalah kasus ya, contoh kasus ya, anak yang datang terlambat dan tidak mengerjakan PR, dan saya terapkan segitiga restitusi terhadap anak. Jadi ketika anak tidak mengerjakan PR atau datang terlambat, jangan kita marahi, tapi kita terapkan segitiga restitusi. Sebenarnya sudah dilakukan, hanya tidak lengkap, tidak ditanyakan keyakinannya nanti, tidak ditanyakan bagaimana ke depannya, seperti itu ya. Tadi kan ada 3 ya, yaitu next yang ke depan dulu. Untuk ini, jadi ada tiga poin dalam segitiga restitusi, yaitu 1, menstabilkan identitas dulu terhadap anak. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan kenapa alasannya anak itu kok datang terlambat, seperti itu. Itu sudah sesuai dengan keyakinan yang sudah dibuat apa belum? Kalau misalkan belum atau tidak, bagaimana ke depannya? Apa yang harus kamu lakukan? Jadi anak biar yang menemukan sendiri, seperti itu. Jadi menanyakan keyakinannya agar ke depan, agar anak lebih baik lagi. Paham nggih Bapak Ibu? Bagaimana setelah melihat video tadi, kasus tadi? Bagus sekali. Baik, terima kasih. Ya. Untuk sosialisasi hari ini, sekiranya saya ini sudah semua saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, sekarang setelah panjenengan semuanya mendengarkan sosialisasi aksi nyata budaya positif ini, silakan saya meminta umpan balik feedbacknya dari Bapak Ibu semuanya. Refleksi kegiatan aksi nyata ini seperti apa? Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Seperti itu setelah mendengarkan atau menyimak sosialisasi yang sudah saya sampaikan. Untuk yang pertama, kepada Bapak Kepala Sekolah, monggo Bapak, saya minta feedback atau umpan balik tanggapannya, monggo. Terima kasih kepada penyaji, dalam hal ini Ibu Tanti selaku calon guru penggerak. Yang pertama kami sampaikan setelah kita mendengarkan penjelasan dari Bu Tanti dari awal sampai akhir, saya mengharapkan kepada Bapak Ibu guru untuk membuat keyakinan kelas seperti tadi diterangkan oleh penyaji. Jadi sebelum membuat keyakinan kelas, terlebih dahulu membuat kesepakatan kelas dulu, apa ya namanya ya? Apa? Ya, kesepakatan kelas, nanti terus kemudian dirikas menjadi keyakinan kelas, ya. Ya, kemudian itu nanti ditandatangani oleh seluruh anak, sehingga nanti apa itu anak akan melakukannya apa yang sudah mereka sepakati. Berikutnya kepada rekan-rekan guru yang masih muda-muda, saya juga menghimbau untuk bisa meniru jejak Bu Tanti, mengikuti jejak Bu Tanti, karena untuk apa itu kesempatan menjadi guru penggerak itu masih ada. Monggo supaya tidak ketinggalan, ya. Jadi saya mengharapkan kepada Bapak Ibu guru, terutama yang masih muda-muda, untuk bisa meniru jejak Bu Tanti untuk mengikuti calon program dari pemerintah, program calon guru penggerak. Panjenengan bisa membuka akun belajar apa ya Bu? Asim PKB. Di situ nanti ada ya informasi-informasi dari kementerian yang ada hubungannya dengan tugas kita sebagai guru dan juga pengembangan diri kita sebagai pendidik. Itu harapan dari saya. Semoga apa yang tadi
disampaikan oleh Tanti ada banyak, insya Allah banyak manfaatnya, dan kepada rekan guru sekali lagi untuk bisa menerapkannya, mengaplikasikannya di kelas masing-masing. Demikian, terima kasih. Terima kasih sekali untuk Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya untuk dari teman-teman monggo yang ingin memberikan umpan balik pada Bu Yati, monggo Bu Yati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengikuti sosialisasi dari calon guru penggerak yaitu Bu Gitanti Septianasari, pemaparan yang sangat luar biasa sekali, sangat jelas, sangat menginspirasikan kepada teman-teman. Insya Allah saya pribadi kedepannya ingin mengikuti atau berusaha tergerak untuk mengikuti melaksanakan pembiasaan budaya positif tersebut. Mudah-mudahan untuk kami semua teman yang lain juga seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Monggo ada yang lain mungkin Bu Karisem. Ke depan Bu. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sangat senang sekali melihat aksi nyatanya Bu Gitanti. Sangat baik dan perlu ditonton oleh teman-teman semua. Walaupun saya guru yang sudah tua ya kepengen nyontoh kayak gitu ya. Jadi untuk terlaksananya hal ini perlu pembiasaan pembudayaan aksi nyata, maka mari kita berkolaborasi ya, berkolaborasi baik dengan seluruh warga sekolah, warga komite, orang tua dan seluruh masyarakat yang ada di sekitar SD Negeri Karangsari ini. Mudah-mudahan dengan adanya guru penggerak ini SD Karangsari 04 sangat maju dan sangat sangat berkembang dengan baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali teman-teman. Terima kasih sekali ya. Baik, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru semuanya, terima kasih sekali dari awal sampai akhir ini sudah membersamai saya. Mudah-mudahan sosialisasi aksi nyata mewujudkan budaya positif ini memberikan manfaat kepada semuanya. Seperti itu. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada pembawa acara. Monggo. Ya, terima kasih. Setelah tadi sosialisasi yang disampaikan oleh Ibu Gitanti dan menurut saya juga sangat menarik dan sangat bisa diimplementasikan di sekolah kita. Dan selain tadi sosialisasi juga ada umpan baliknya dari Bapak Kepala Sekolah dan rekan sejawat. Monggo kita sama-sama bisa mengikuti langkah Gitanti, ya. Terima kasih. Untuk acara yang terakhir yaitu acara penutup, marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi sosialisasi aksi nyata budaya positif. Atas nama pembawa acara saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya jika sekiranya ada salah kata yang kurang berkenan di hati para hadirin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut
adalah kegiatan sosialisasi budaya positif di sekolah. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Berikut contoh penerapan budaya positif dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Piket bersama. Budaya 5S. Berbaris sebelum masuk kelas. Literasi 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Upacara bendera setiap hari Senin. Sholat berjamaah, infak, dan berdoa sebelum memulai pembelajaran. Buah tomat disayat-sayat, dibawa mama pergi ke kantor. Mari belajar sepanjang hayat, serius bergerak menjadi inisiator. Demikianlah aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga menginspirasi. Salam Guru Penggerak.